Bentuk yang dihadirkan keduanya juga merupakan tubuh jiwa. Itu adalah Chu Feng dan Wen Sui. Chu Feng dan Wen Sui juga sangat terkejut melihat Jie Tianran dan orang di sampingnya. Wen Sui bahkan lebih terkejut. Dia menunjuk langsung ke Jie Tianran dan berkata tanpa pikir panjang. Kakak Chu Feng, bukankah itu kakekmu yang bajingan? Tetapi dia segera menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia berbalik dan berlari, tetapi meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, langkahnya sangat lambat. Niat membunuh Jie Tianran terungkap, tetapi ia tidak menyerang Wen Sui. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Chu Feng. Menghadapi serangan Jie Tianran, Chu Feng berdiri diam tanpa bergerak. Bukannya aku tidak bisa menghindarinya, tapi aku tidak ingin menghindarinya. Sesuai dugaan Chu Feng, telapak tangan Jie Tianran menembus lehernya dan sama sekali tidak melukainya. Adegan ini membuat Jie Tianran tercengang. Chu Feng berbicara dengan tenang. Jie Tianran, kau adalah penguasa Istana Suci Alam ke-7, tapi kau bahkan tidak tahu bahwa kau tidak bisa membawa serta tingkat kultivasimu hanya dengan masuk menggunakan kesadaranmu. Chu Feng menatap Jie Tianran dengan tatapan penuh ejekan. Oh, ya, itu kesadaran. Tidak heran aku berlari begitu lambat. Mendengar ini, Wen Sui tidak lari, tetapi juga tidak kembali. Sebaliknya, ia menjaga jarak dan mengamati. Dia tidak yakin apakah penguasa 7 alam punya cara lain. Hahaha, Jie Tianran, Jie Tianran, kamu benar-benar dibutakan oleh amarah. Kamu tidak setenang cucumu. Orang di sebelah Jie Tianran tertawa terbahak-bahak. Chu Feng melirik keberadaan seperti hantu dan menyadari bahwa orang ini mungkin lebih merepotkan daripada Jie Tianran. Kalau tidak, dia tidak akan berani berbicara kepada Jie Tianran seperti ini. Jie Tianran, ternyata dia punya kartu truf. Chu Feng, kau binatang jahat, kau ada di mana-mana. Jie Tianran berkata pada Chu Feng dengan dingin. Saya junior, saya tidak punya sumber daya untuk berlatih bela diri, dan saya memasuki reruntuhan untuk meningkatkan kultivasi saya. Apakah ada masalah? Tapi kau, Istana Suci 7 Alammu, mengaku sebagai kekuatan terkuat para Master Roh Alam. Kenapa kau terus memikirkan relik peninggalan Sekte Alam Zuu? Yang paling ironis adalah penguasa Istana Suci 7 Alam harus menerima ujian sesuai aturan Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Sepertinya jarak antara Istana Suci 7 Alammu dan Sekte Alam Bela Diri Leluhur tidaklah kecil, kata Chu Feng. Mendengar Chu Feng mengatakan ini, wajah tua Jie Tianran berkedut beberapa kali. Sebagai penguasa 7 alam, hampir tak seorang pun berani berbicara kepadanya seperti ini. Jadi apa yang paling tidak tahan didengarnya adalah kata-kata yang merendahkan dirinya. Tetapi dia tidak menyerang lagi, dan dia juga tidak marah secara langsung. Lagi pula, dia sekarang mengerti bahwa begitu kesadaran mereka masuk ke sini, mereka tidak akan mampu melakukan tindakan apapun. Sekte Alam Zuu ini melakukan ini secara sengaja agar memungkinkan terjadinya persaingan yang adil bagi mereka yang masuk. Chu Feng, meskipun kami tidak bisa menghadapimu di sini, karena kesadaranmu muncul di sini, itu berarti kau sudah berada di reruntuhan Sekte Alam Zuu. Apakah kau pikir kau dan kaki tangan Sekte Penjara itu bisa melarikan diri? Setelah mengatakan ini, Jie Tianran menatap Wen Sui, dengan ancaman yang jelas di matanya. Ini salah paham, ini salah paham. Chu Feng memaksaku masuk. Dia mengancamku. Aku juga korban. Wen Sui melambaikan tangannya berulang kali dan menjelaskan tanpa sadar. Namun, tak lama kemudian ekspresinya membeku, matanya berputar, dan ia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ia menepuk dahinya sambil berteriak, "Ah! Oh tidak, kurasa aku baru saja memarahinya." Memikirkan hal ini, Wen Sui mendongak lagi, dan ekspresinya berubah dari polos menjadi galak. Orang tua,
Aku hanya membantu Chu Feng, lalu kenapa? Pukul aku sampai mati kalau berani. Ayo, pukul aku sampai mati. Kau bajingan tua yang hina, kotor, jelek, jahat, licik, dan tak tahu malu. Aku sudah hidup beberapa tahun, tapi aku belum pernah melihat orang semenjijikkan dirimu. Anda ingin mengendalikan kehidupan putri Anda, dan ketika Anda tidak bisa, Anda menjadi marah. Bukankah ayah Chu Feng luar biasa? Tidak, jika kau benar-benar pergi ke wilayah Bintang Zuu untuk mempelajarinya lebih lanjut, kau akan tahu bahwa ayah Chu Feng juga seorang jenius sejati. Hanya saja sumber daya di Zuu Tianhe kurang, jadi perkembangannya lebih lambat. Tapi Chu Feng memiliki garis keturunan guntur surgawi yang begitu kuat, yang sudah membuktikan betapa hebatnya ayahnya. Lagi pula, seorang pecundang tidak mungkin melahirkan putra sekuat itu. Alasanmu tidak mengakui Chu Feng dan ayahnya sepenuhnya karena Tuan Jie Ranxing menentang keinginanmu dan menyimpang dari jalan yang kau tetapkan, sehingga membangkitkan hasratmu yang menyimpang untuk menguasai. Kau telah menyebarkan kebencian ini kepada Chu Feng. Dia jelas cucumu sendiri, tapi kau malah ingin mencuri garis keturunannya. Kau tidak bermoral dan tidak punya dasar dalam mengejar kekuasaan. Kau bisa menduduki tahta penguasa istana tujuh alam hanya karena kau licik dan berbahaya, serta menggunakan segala cara untuk mendapatkan sedikit kultivasi. Apakah menurutmu orang-orang di istana suci tujuh alam menghormatimu? Mereka hanya takut padamu. Mereka tak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Dalam hati mereka, mereka tak tahu bagaimana cara mengutukmu dan bagaimana cara membuatmu jijik. Orang normal manapun tidak akan pernah menyembah makhluk tua menjijikkan sepertimu. Wen Sue menunjuk Jie Tianran dan mengumpat dengan keras, ucapannya sangat cepat, tanpa berpikir. Pada saat ini, Chu Feng bahkan bisa mendengar suara Jie Tianran menggertakkan giginya. Meskipun kau hanya memasuki tempat ini dengan kesadaranmu, kau bisa merasakan niat membunuhnya. Dia benar-benar marah. Namun, saat berikutnya, Chu Feng, Jie Tianran, Wen Sue, dan orang di sebelah Jie Tianran semuanya menatap ke langit pada saat yang sama. Itu adalah jimat yang berputar-putar di angkasa bagaikan burung yang sedang terbang, dan kini mengeluarkan suara kicauan yang nyaring. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mendapatkan manfaatnya di sini. Dan jawabannya ada di dalamnya. Meskipun di sini, mereka tidak memiliki kultivasi dan hampir tidak memiliki kekuatan tempur. Namun keterampilan observasi mereka masih ada. Chu Feng dan Jie Tianran tidak ingin melewatkan kesempatan itu, jadi mereka berdua mengamati dengan saksama. Bahkan Wen Sue pun memperhatikan dengan saksama, tetapi setelah melihat sejenak, dia menyerah dan hanya duduk di tanah. Karena dia tidak berdaya. Dia tahu mantra itu mengandung sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa itu. Tak lama kemudian, Jie Tianran mulai melantunkan rumus sihir, dan seiring rumus sihir terus berubah, aura merah terpancar dari tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, Chu Feng juga mulai berlatih formula sihir, tetapi aura yang keluar dari tubuhnya berwarna hijau. Formasi diaktifkan. Keduanya berbicara pada saat yang sama, dan saat berikutnya, jimat yang terbang di langit mulai jatuh dari langit. Mereka mulai bergabung di depan masing-masing dari mereka. Namun, jimat di depan Chu Feng juga berwarna hijau. Jimat yang menyatu di depan Jie Tianran memiliki warna yang sama dengan tubuhnya, yakni merah. Tak lama kemudian, jimat itu mulai berubah. Bukan lagi jimat, melainkan kehidupan yang muncul. Di sisi Chu Feng, ada pohon muda hijau kecil yang memancarkan cahaya dan baru saja tumbuh, lalu jatuh di gurun. Di sisi Jie Tianran, ada telur merah, tetapi telurnya tembus cahaya. Kita dapat melihat samar-samar bahwa ada makhluk buas di dalam telur itu.